Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Bari. Saya dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Budi Utama. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Sistem Tenaga Gas. Oke, kita mulai. Pengenalan sistem tenaga gas. Sistem tenaga gas adalah sistem yang menggunakan gas sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik atau energi mekanik. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama termasuk sumber bahan bakar, mesin atau generator, sistem bahan bakar, sistem pengapian, sistem pendingin, dan sistem pembuangan. Ada beberapa jenis bahan bakar gas yang digunakan dalam sistem tenaga gas, diantaranya adalah gas alam adalah bahan bakar utama yang digunakan dalam sistem tenaga gas. Gas alam merupakan campuran dari berbagai gas seperti metana, etana, propana, dan butana. Selanjutnya, biogas merupakan gas yang dihasilkan dari beberapa proses pembusukan material organik seperti limbah pertanian, limbah makanan, dan limbah kotoran ternak. Gas LPG merupakan campuran gas yang terdiri dari propana dan butana. Gas ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan pemanas ruangan, namun juga dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam sistem tenaga gas. Gasifikasi batu bara adalah proses konversi batu bara menjadi gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam sistem tenaga gas. Gas sintetis ini terdiri dari campuran gas karbon monoksida, hidrogen, dan metana. Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan sistem tenaga gas, diantaranya efisiensi tinggi. Turbin gas dan generator listrik pada sistem tenaga gas dapat menghasilkan energi listrik dengan efisiensi yang mencapai hingga 60% terlebih tergantung pada ukuran dan jenis sistem. Kemampuan untuk dengan mudah dimulai dan dihentikan. Jadi kemampuan untuk dengan mudah dimulai dan dihentikan, sistem tenaga gas ini dapat mudah dimulai dan dihentikan bahkan dalam hitungan menit karena pengaturan pasokan listrik karena sistem tenaga gas dapat digunakan untuk memberikan daya tambahan pada saat permintaan listrik meningkat dan kemudian dimatikan saat permintaan turun. Ramah lingkungan. Seterusnya, gas alam adalah bahan bakar yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Dapat dioperasikan dengan aman dan mudah. Sistem tenaga gas dapat dioperasikan dengan aman dan mudah karena bahan bakar gas lebih stabil dan mudah diatur dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya. Dapat diandalkan. Sistem tenaga gas memiliki keandalan tinggi karena turbin gas dan generator listrik dapat beroperasi secara terus-menerus selama jangka waktu yang panjang dengan pemeliharaan yang minimal. Selanjutnya, meskipun memiliki beberapa keuntungan, sistem tenaga gas juga memiliki kekurangan, diantaranya ketergantungan pada pasokan bahan bakar, peningkatan biaya operasi, emisi gas rumah kaca, kerentanan terhadap serangan siber, penggunaan pemanasan global. Oleh karena itu, meskipun sistem tenaga gas memiliki banyak keuntungan, tetap penting untuk mempertimbangkan kekurangan dan memilih sumber daya energi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, analisa udara standar. Salah satu prosedur yang lazim adalah dengan menerapkan analisa udara standar dengan elemen berikut. Massa tetap dari udara sebagai tenaga kerja dan menekan sebagai gas ideal. Proses pembakaran diganti dengan perpindahan panas dari sumber luar. Tidak ada langkah hisap dan buang. Semua proses adalah reversible dan internal. Panas spesifik diasumsikan konstan pada temperatur lingkungan atau disebut juga analisa udara dingin. Dengan analisa udara standar, kita menghindari masalah kompleksitas proses pembakaran dan perubahan komposisi selama pembakaran. Oke, lanjut. Di sini dalam bentrokan yang terdiri dari piston yang bergerak dalam silinder, bisa dilihat gambar. Kalau bor itu diameter silinder seperti ini. Stroke itu jarak tempuh dari sini ke sini. Atau posisi di mana volume silinder minimal. Berarti minimalnya di sini. Top dead center ya. Bottom dead center itu di bawah sini. Oke, next. Mesin pembakaran dalam bertorak yang terdiri dari piston yang bergerak dalam silinder. Masih lanjutan tadi, tapi ini lebih spesifiknya dia. Cara kerjanya dia ini. Oke. Selanjutnya, next. Permodelan pembangkit listrik turbin gas. Ini bisa dilihat cara kerjanya itu dia air, compressed chamber, turbin. Oke, bisa dilihat alurnya ini.
Pembangkit listrik turbin gas dapat bisa terbuka atau tertutup. Oke. Next. Bagian dari pekerjaan turbin yang dikembangkan digunakan menggerakkan proses, sisanya tersedia untuk menghasilkan listrik untuk mendorong kendaraan atau untuk tujuan lainnya. Dalam metode tetap diberikan pada gambar B ini. Badan idealisis yang sering digunakan dalam studi pembangkit listrik turbin gas terbuka dalam analisis standar darah. Dalam analisis standar darah, dua simsus selalu disebut fluida kerjanya adalah udara yang diperlakukan sebagai gas ideal. Kenaikan suhu yang ditimbulkan oleh pembakaran tercapai. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.